Shalom, setia menunggu. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dengan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan dan dihindari oleh banyak orang. Bahkan membangkitkan amarah dan juga perasaan kecewa. Tetapi tanpa kita sadari ternyata menunggu juga itu dihargai. Perhatikanlah, di setiap pelayan publik pasti ada ruang tunggu. Nah saudara, dalam menunggu kita dilatih untuk setia dan memiliki pengharapan. Pertanyaannya, seberapa sabar kita menunggu dalam segala hal jika kita diharuskan untuk menunggu? Perhatikan ungkapan dalam ayat yang kita baca tadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti, nantikan, diambil dari kata Ibrani kafah. Ada dua pemahaman. Ini berarti menanti dengan penuh keyakinan atau kepastian. Kita punya keyakinan karena kita menanti dalam Tuhan. Tekanan yang menjadi objek penantian di sini adalah Tuhan, bukan situasi atau sebuah objek dari dunia ini. Pemahaman yang kedua, kata menantikan dari kata kafa, ini bisa juga berarti mengikat diri dengan. Nah, untuk memahami ini, saudara, saya berikan contoh paku. Paku itu kecil dan ringan, enteng. Namun ketika paku itu ditancapkan di tembok yang kuat, saudara, paku itu mampu dibebani oleh benda yang jauh lebih besar, lebih berat. Karena apa? Karena menyatu dengan tembok yang kuat. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita mengikat diri dengan Tuhan, yaitu menanti-nantikan, mengikat diri dengan Tuhan, kita yang lemah itu menjadi kuat. Saudara, siapa Tuhan kita sehingga kita bisa menanti dengan penuh keyakinan? Pertama, Tuhan kita Tuhan yang hidup dan berkuasa. Itu diungkapkan dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 28. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha besar, sehingga tidak mungkin dia tidak sanggup untuk campur tangan dalam masalah kehidupan kita. Saudara, yang kedua, Tuhan yang mau memberikan kekuatan bagi kita. Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, Ia ingin memberikan kekuatan kepada yang lelah dan tak berdaya. Yang ketiga, Tuhan yang ingin kita terus berharap kepada Dia. Kita baca Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kita melihat ayat ini. Ya, orang-orang muda, teruna-teruna bisa lelah, bisa lesu. Tapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi Tuhan menjanjikan bahwa mereka yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saudara, banyak cerita-cerita dalam Alkitab yang memberikan contoh kepada kita berkaitan dengan menunggu. Misalnya Abraham dan Sarah harus menunggu dengan sabar untuk mendapatkan anak.
Bangsa Israel menunggu selama 40 tahun sebelum Tuhan mengizinkan mereka memasuki tanah perjanjian. Menunggu atau menantikan dalam bahasa Ibrani memiliki arti yang signifikan, yaitu berharap penuh, hasrat, dan semangat. Saat ini saudara, kita semua menunggu sampai kapan pandemi ini berlalu. Dan ini bukan hanya penantian satu atau dua negara, tetapi penantian dunia. Rasa jenuh, bosan, marah pasti kita alami. Tapi saat kita menunggu, kita diingatkan bahwa Tuhan bukan sedang melakukan sesuatu terhadap kita, tetapi Dia sedang melakukan sesuatu di dalam kita. Selamat berharap, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.